Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kemudahan. Terutama kalian selalu diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh para guru. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang bakteri. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk koloni bakteri, kemudian reproduksi bakteri. Masih ingatkah kalian reproduksi bakteri itu ada dua macam? Apa saja? Ya, yang pertama adalah reproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner, kemudian reproduksi secara paraseksual. Ya, ada tiga macam, ada transformasi, ya, ada konjugasi dan ada transduksi. Nah, yang digambar ini, ini reproduksi secara apa? Ya, yaitu reproduksi secara transformasi. Oke, sekarang kita akan membahas materi kita pada hari ini, yaitu penggolongan bakteri dan juga peran bakteri. Oke, kita akan memasuki materi penggolongan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada dua macam, yaitu secara heterotrof dan secara autotrof. Ya, heterotrof itu adalah bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga harus mendapatkan makanan dari lingkungan. Nah, cara untuk mendapatkan makanan dari lingkungan yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah saprofit, yang kedua adalah parasit. Nah, saprofit itu artinya bakteri yang mendapatkan makanan dari sampah, kotoran, atau bangkai. Berarti dengan kata lain, bakteri saprofit ini adalah bakteri pengurai sampah, pengurai kotoran, maupun pengurai bangkai. Contohnya adalah bakteri E. coli dan bakteri Theobacillus denitrificans. Ini hanya dua contohnya ya. Nah, bakteri pengurai itu sangat banyak. Kemudian bakteri parasit yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat makanan dari inangnya. Nah, biasanya bakteri ini adalah bakteri patogen atau bakteri yang dapat menimbulkan penyakit bagi inangnya atau makhluk hidup yang ditempelinnya. Contohnya Salmonella typhosa itu menyebabkan penyakit tipes pada manusia, Clostridium tetani itu menyebabkan lukanya ya, biasanya Clostridium tetani menempel pada luka, kemudian dia akan menyebabkan lukanya itu akan semakin bertambah parah. Yang selanjutnya adalah bakteri autotrof. Autotrof artinya adalah makhluk hidup yang dapat menyusun atau membuat makanannya sendiri. Jadi bakteri ini dapat membuat makanan sendiri. Ada dua cara, yaitu dengan cara fotosintetik dan dengan cara kemosintetik. Nah, bakteri fotosintetik adalah bakteri yang menyusun atau membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Ya, artinya proses pembuatan makanan dengan melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah bakteri hijau yang disebut dengan bakterioklorofil dan bakteri ungu yang disebut dengan bakteriopurpurin. Kemudian yang kemosintetik adalah bakteri yang menyusun atau membuat makanan dengan bantuan energi dari reaksi-reaksi kimia. Contohnya adalah bakteri nitrifikasi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas peranan bakteri. Nah, peranan bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Ya, kita akan Ibu akan memberikan contoh ya beberapa bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Yang pertama adalah Lactobacillus bulgaricus, ya, dia bermanfaat dalam mengubah susu menjadi susu asam ya atau yogurt ataupun nama-nama lain sesuai dengan perusahaannya ya. Kemudian Lactobacillus casei itu mengubah susu menjadi keju. Kemudian Acetobacter sillinum itu mengubah alkohol menjadi asam cuka. Kemudian Acetobacter aceti mengubah alkohol menjadi asam cuka. Kemudian Acetobacter sillinum itu mengubah air kelapa menjadi nata de coco. Escherichia coli itu dia membusukkan makanan di usus besar dan menghasilkan vitamin K.
Kemudian Rhizobium itu bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan. Dia berfungsi untuk mengikat nitrogen bebas. Nah, selain berfungsi untuk bagi tanaman kacang-kacangan itu sendiri untuk membuat protein, nah dia juga dapat menyuburkan tanah karena tanah nanti banyak kandungan nitrogennya. Kemudian Azotobacter itu fungsinya sama ya, mengikat nitrogen bebas dan menyuburkan tanah, tetapi kalau Azotobacter itu tidak perlu melakukan proses simbiosis seperti Rhizobium. Kemudian Streptomyces griseus, Bacillus subtilis, dan Streptomyces aureofaciens itu adalah 3 jenis bakteri yang menghasilkan antibiotik. Kita tahu antibiotik itu dapat digunakan untuk mempercepat penyembuhan karena dia dapat membunuh bakteri lain yang bersifat patogen di dalam tubuh manusia. Kemudian Metanomonas metanica itu adalah bakteri yang memfermentasi atau mengurai kotoran menjadi metana. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan biogas yang berasal dari kotoran hewan maupun kotoran manusia. Kemudian Bacillus thuringiensis itu adalah pestisida biologi. Jadi cara kerjanya, Bacillus thuringiensis itu dilarutkan dalam suatu larutan, kemudian disemprotkan ke tanaman. Dia akan menempel pada bagian daun Bacillus thuringiensisnya. Kemudian daun itu akan dimakan oleh serangga atau ulat, ya. Nah, serangga atau ulat yang memakan daun yang ada Bacillus thuringiensisnya, maka nanti Bacillus thuringiensis akan masuk ke dalam ususnya serangga atau ulat. Nah, itu dia akan merusak atau menghancurkan ususnya sehingga lama-kelamaan si serangga atau ulat tersebut akan mati. Nah, Thiobacillus peroxidan itu adalah bakteri pemisah logam. Yang selanjutnya adalah bakteri yang merugikan. Nah, di sini diberikan contohnya adalah beberapa contohnya adalah bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia, meskipun nanti ada contoh yang lainnya. Yang pertama adalah Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipes, Shigella dysenteriae menyebabkan penyakit disentri, ya ini adalah diare yang parah, Vibrio coma itu menyebabkan penyakit kolera, kolera itu adalah muntaber, jadi muntah berak. Kemudian Diplococcus pneumoniae itu penyakit radang paru-paru atau biasanya orang menyebut paru-paru basah. Kemudian Mycobacterium leprae itu adalah penyakit lepra atau kusta. Biasanya ini akan menimbulkan koreng pada tangan atau kaki. Nah, lama-lama tangan atau kakinya itu menjadi habis. Ya, kemudian Mycobacterium tuberculosis itu penyakit TBC, yaitu dia juga menyerang paru-paru. Jadi kalau yang pneumoniae itu paru-paru basah, jadi seperti paru-parunya itu ada airnya atau ada lendirnya. Kalau pada penyakit TBC jika di ronsen ini menjadi menghitam. Ya, jadi paru-parunya itu seperti ada koreng, ada bercak-bercak hitamnya. Kemudian Clostridium tetani itu menyebabkan penyakit tetanus, ya, memperparah luka. Kemudian Neisseria meningitis itu menyebabkan penyakit meningitis atau radang selaput otak. Biasanya dicirikan dengan sakit kepala yang berlebihan. Kemudian Neisseria gonorrhoeae, ya, gonorrhea itu menyebabkan penyakit gonorea atau gonorrhea. Nah, itu adalah penyakit kencing nanas, kencing nanah. Kemudian Treponema pallidum itu menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa. Jadi penyakit gonorea dan sifilis itu disebabkan karena seks bebas. Ya, jadi selain ada virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS, ya, seks bebas itu juga bisa seks bebas itu dapat juga menyebabkan penyakit gonorea, kencing nanah maupun sifilis. Clostridium botulinum itu membusukkan makanan kaleng. Nah, biasanya makanan kaleng itu ada masa kadaluarsanya. Jika sudah melebihi masa kadaluarsa, maka akan tumbuh bakteri Clostridium botulinum. Nah, ini akan menyebabkan gangguan pada pencernaan. Kemudian Pseudomonas cocovenans itu menyebabkan tempe beracun atau tempe bongkrek. Biasanya dia rasanya menjadi pahit. Kemudian Leuconostoc mesenteriodes itu menyebabkan nasi menjadi basi. Biasanya kalau nasi basi biasanya suka berlendir, ya.
Oke, itu materi kita pada hari ini. Ya, Ibu selalu memberikan kesempatan kalian untuk bertanya ya. Jika kurang paham, silakan kalian bertanya melalui WA yang ada di Japri, kemudian WA yang ada di grup, ataupun kalian boleh video call, atau kalian boleh bertanya melalui chat yang ada di e-learning. Ibu selalu mengingatkan, jaga diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.